Halo sahabat kompas.com, ketemu lagi sama Mr. Jambul. Dan kali ini Mr. Jambul akan mencoba mobil yang menurut Mr. Jambul sangat fantastik. Karena apa? Perubahan yang sangat revolusioner. Nah, dan Mr. Jambul juga sangat exciting karena apa? Mobil ini sebentar lagi akan di-launching. Tapi Mr. Jambul sudah dapat kesempatan untuk mencoba ES350 Hybrid yang terbaru, generasi ke-8. Nah, mau tahu bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap stay dan tonton sampai habis. Dan kita akan ulik semua perubahan, mulai dari eksterior, interior, dan pastinya performanya dari mobil ini. Kalau dilihat dari eksteriornya, ES ini memiliki perubahan yang cukup besar. Karena apa? Paling jelas adalah desain grillnya. Adalah lekukan-lekukan yang ada di bonet, itu yang menyebabkan mobil ini menjadi spindle body. Lampunya terlihat lebih futuristik dan juga lebih sipit. ES350 Hybrid menggunakan pelek 2 layer. Yang pertama aluminium dan resin yang bagian luarnya. Tampilan samping dia ada garis bodinya, garis tajam bagian atas dan juga bagian bawahnya. Selain itu, ES juga memiliki desain yang sangat revolusioner di bagian belakang. Belakangnya ini di pilar C-nya terlihat seperti desain coupe. Ada bau-bau coupe dan juga liftback. Ini yang menyebabkan streamline-nya terlihat lebih aerodinamis. Masuk ke dalam kabin, bukan hanya eksterior aja yang mengalami perubahan cukup besar, tapi dalam kabinnya juga memiliki perubahan yang cukup besar. Yang pertama adalah setirnya. Biasanya huruf L di sini, cuman di sekarang Lexus. Nah, di Lexus ES350 Hybrid sudah tidak ada lagi tombol. Tapi kalau misalnya sahabat kompas.com lihat di sini cuman ada tulisan aja. Jadi memang sekarang benar-benar tanpa tombol, tapi dia bisa touchscreen. Begitu juga di setir, ya dia semuanya hampir nggak ada tombol-tombol yang keluar. Selain itu, ada perubahan juga terjadi pada kursi. Kursinya ini lebih slim, joknya ini masih empuk. Ada hal lain yang dibanggakan oleh Lexus dalam interior ini adalah desain door trimnya. Sahabat kompas.com kalau bisa lihat, ini dia kesan bambu. Kalau malam nih, dia bisa memancarkan cahaya dari dalam seolah-olah 3 dimensi. Bener-bener aksen bambu. Konsol tengah, tuas, transmisinya ini berdesain baru yang benar-benar sangat-sangat mungil. Jadi nggak kelihatan yang kayak model tuas gitu ataupun yang model T. Dan di sini memang tetap harus ada tombol-tombol baik itu parking, electric parking, ini untuk hold dan EV mode bisa diatur, dan juga tentang stability control. Di tengah dashboard ada monitor tengah berukuran 14 inci. Sementara yang di panel meternya ada layar 12,3 inci. Sebenarnya Lexus ES yang generasi ke-7 itu udah enak udah dikendari karena Mr. Jambul udah nyobain nih. Tapi generasi ke-8 ini, waduh, ini lebih enak lagi. Berkendaranya sih, ya kalau nikung-nikung manuver udah pasti enak nih. Dan yang terasa banget adalah ayunannya. Tadi Mr. Jambul lewatin beberapa jalan yang bergelombang itu, dan juga ada kayak speed trap dan polisi tidur. Ternyata di Amerika banyak juga polisi tidurnya. Ayunannya lebih rigid dibanding yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya agak ngayun, ini lagi lebih rigid. Artinya memang pengennya bawaan yang gegas saja nih. Cuma di sini ada speed limit gitu kan. Nah, salah satu improvementnya nih untuk ES yang terbaru ini, generasi ke-8, adalah kesenyapan kabin. Kalian denger gak? Gak terlalu mendengar kan suara-suara masuk dari luar. Wih, enak ini. Tipikal jalannya, dia tiba-tiba crash, tiba-tiba belok,
Lihat kan sahabat Kompas.com nih tuh. Wuhui. Kita coba akselerasi yuk. Sahabat Kompas.com, salah satu keunggulan yang ada di ES350H ini adalah peningkatan dari teknologi Lexus Safety Systemnya, terutama yang ADAS. Nah, ini udah mulai canggih. Jadi berlebihan gak sih kalau misalnya Mr. Jambul bilang ini semi autonomous? Kenapa begitu? Karena mobil ini sebenarnya udah pinter, dia bisa ngikutin garis-garis median jalan dan sampai kita bisa coba nih ya. Saat ini Mr. Jambul akan coba tidak pegang tangan di setir, dia akan ngikutin garis yang ada di jalan. Sekarang ini mobil bisa berpindah lajur tanpa kita sentuh, hanya kita suruh pakai sen. Tapi sennya jangan sampai mentok, yang cuma cetik gitu aja. Sabar ya, sahabat Kompas.com. Di belakang masih ada mobil, karena dia nggak akan berpindah kalau di belakang masih ada mobil. Mau tahu? Oh, ada mobil. Oh, sekarang baru setelah kosong dia balik lagi. Nah, keren ya. Di ES350 Hybrid terbaru ini menggunakan mesin 2500 liter dan juga ditemani oleh sistem hybrid generasi ke-6. Nah, ini generasi baru yang mungkin sahabat Kompas.com udah beberapa kali mendengar cerita dari review teman-teman di otomotif.com bagaimana canggihnya dan bagaimana sistem hybrid tersebut bisa melakukan penghematan pada penggunaan bahan bakar bensin. Nah, tapi kalau mau ngecek di sini sih ya agak sulit karena karakter lalu lintasnya sangat-sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi kita nggak bisa kasih patokan. Tapi sebenarnya ya konsumen Lexus ya nggak begitu mikirin penggunaan bahan bakar. Mereka lebih care sama lingkungan hidup, jadi mengurangi emisi. Sistem hybrid yang generasi ke-6 ini memang canggih. Pertama, bisa terdeteksi kalau kita masih bisa menggunakan motor listrik dengan catatan baterainya masih penuh atau lebih dari 30%. Itu sampai dengan 60 km per jam. Artinya dengan cruising seperti ini masih bisa mengandalkan energi listrik. Nah, ketika habis perpindahannya itu nggak kedengeran yang langsung. Ya kalau penggunaan hybrid mobil lain tuh kedengeran tuh. Ketika mesin ICE-nya aktif, dia langsung berasa. Tapi ini nggak berasa sama sekali. Nah, sekarang Mr. Jambul udah ada di belakang nih, di baris kedua Lexus ES350 Hybrid. Biasanya itu ada kekhawatiran bahwa penumpang di belakang itu akan memiliki headroom yang terbatas, tapi beda nih. Ini lihat Mr. Jambul masih ada 5 jari di atas, jadi masih leluasa dengan tinggi 174, rasanya masih tidak ada masalah dengan headroom. Nah, yang paling luar biasa nih, tuh lihat. Ini udah, yang depan ini udah posisi Uena. Nah, yang belakang ini masih lega karena memang ya luas di belakang kan. Sandarannya juga oke.
Oke, sahabat kompas.com, selesai sudah test drive kita tadi keliling-keliling di San Diego. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar Anda dapat mendapatkan informasi terbaru dan juga review ataupun info-info menarik lainnya. Salam.